Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus 14 ayat 53 sampai 65, tetapi saya ambil dari ayat 60 sampai 61a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Puji Tuhan, saya memberikan renungan firman Tuhan seperti sikap yang dilakukan oleh Yesus, ya, tentang tuduhan-tuduhan atau orang-orang yang memberikan saksi palsu tentang Dia. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu diam. Dengan tema ini kita masih tetap akan kembali belajar firman Tuhan dengan cara OIA. Mari Bapak Ibu, kita akan menyimak firman Tuhan hari ini. Nah, setiap peristiwa di dalam Alkitab atau kisah-kisah di dalam Alkitab kita dapat cermati, pelajari, renungkan, dan juga sekaligus kita belajar untuk melakukannya. Dan dalam perikop ini Bapak Ibu menceritakan tentang bagaimanakah proses penangkapan Yesus. Yesus ditangkap, kemudian juga masuk di dalam sebuah persidangan di mana Tuhan Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama sebelum dia dijatuhi hukuman mati. Mari kita observasi dari pembacaan kita hari ini. Yang terlibat di dalam persidangan dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini adalah di sana ada Tuhan Yesus, ada imam besar, imam kepala, para mahkamah agama, tua-tua sidang, ahli Taurat, dan juga para saksi palsu, ya. Nah, peristiwa ini terjadi ada di sebuah istana mahkamah agama dengan imam besarnya Kayafas, ya. Waktu yang terjadi pada waktu itu kemungkinan itu terjadi di sore hari menjelang malam, karena di ayat selanjutnya di situ tercatat Petrus mengikuti dari jauh, berada di halaman sambil berdiam di dekat api. Nah, dalam peristiwa ini tokoh-tokoh yang terlibat atau orang-orang yang ada di dalamnya ini dapat kita simak dan masuk di dalam catatan pembacaan kita. Interpretasi yang kita akan belajar dalam pembacaan ini. Persidangan ini adalah merupakan persidangan pertama setelah Yesus ditangkap. Yesus ditangkap dan dibawa ke istana mahkamah agama di hadapan majelis agung Sanhedrin dan juga dengan imam besar sebagai ketuanya, yaitu Imam Kayafas. Apa mahkamah agama? Mahkamah agama ini adalah merupakan tempat untuk memutuskan hukuman para pembuat kejahatan. Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan mahkamah agama. Apakah Yesus melakukan kejahatan? Kalau tempat mahkamah agama adalah tempat menghukum orang-orang yang jahat atau penjahat-penjahat yang harus dijatuhi dengan hukuman, Yesus dibawa ke sana. Apakah Tuhan Yesus termasuk penjahat atau orang-orang yang melakukan kejahatan? Yang dialami Yesus dalam peristiwa ini yang bisa kita baca dan pelajari, Bapak Ibu, Yesus itu dituduh sebagai pelaku kejahatan. Dia dicari-cari kesalahan padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia dipojokkan dengan kesaksian palsu. Dia dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat atau yang memberatkan dia.
dia diperlakukan semau mereka. Apa yang mereka lakukan? Dengan semua yang dialami ini, apa yang Yesus lakukan? Dalam pembacaan tadi jelas, ketika orang-orang yang ingin menjatuhkan Yesus, ingin menghukum Yesus, ingin menghabisi Yesus, ingin menghancurkan kehidupan Tuhan Yesus ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan, pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, maka dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yang dilakukan Yesus adalah diam. Ya, di ayat yang ke-61a di sana dikatakan, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Yesus diam bukan berarti dia kalah. Yesus diam bukan berarti dia tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi Yesus diam itu justru dia tahu. Itu sebabnya dia diam. Karena apa? Mengapa Yesus diam? Karena mereka diliputi rasa iri dan dengki. Mereka hanya ingin menyingkirkan Yesus. Jadi sekalipun Yesus menjawab mereka, pasti mereka akan mencari celah untuk menyalahkan dari jawaban-jawaban yang Yesus lakukan. Tuhan tahu taktik mereka. Tuhan tahu bagaimana kepicikan pikiran mereka. Tahu rencana-rencana jahat mereka. Dan Yesus diam karena justru tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan terbukti ketika imam besar bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dan Yesus menjawab dengan kebenaran, akulah dia. Waktu Yesus menjawab akulah dia tidak berbohong. Karena Yesus memang adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kalau kita melihat jawaban daripada Tuhan Yesus ini, justru ini seperti mereka mendapatkan sebuah bukti untuk mempersalahkan Yesus. Maka marahlah imam besar dan mengoyakkan pakaiannya. Jawaban Yesus dijadikan kesempatan besar untuk mempersalahkan Yesus. Yesus dituduh bersalah, padahal dia tidak bersalah. Yesus dituduh berbuat kejahatan, padahal dia tidak berbuat jahat. Kita membaca, ada satu firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita lihat dalam pembacaan ini sungguh luar biasa, dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Dia dicerca, dia ditangkap, dia masuk dalam persidangan hanya karena orang-orang yang iri dan ingin menghancurkan hidup Yesus, ingin menghilangkan kehidupan Yesus. Tetapi kalau kita melihat, kita bandingkan dalam pembacaan ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan kebenaran, Yesus melakukan banyak kebaikan, tetapi yang dia dapatkan justru adalah penderitaan. Dan firman Tuhan, kalau seseorang itu menderita atau mengalami celaan atau mengalami sesuatu yang tidak baik, kesesakan, dikatakan itu adalah kasih karunia. Jikalau dia berbuat baik, melakukan kebaikan, tetapi balasannya justru tidak kebaikan, maka itu dikatakan adalah kasih karunia Allah. Tuhan Yesus dalam penderitaan yang dia alami tetap memberikan teladan bagi kita. Bagaimana apa yang dia ucapkan, bagaimana yang dia sampaikan. Dia selalu melayani, dia selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Dia ingin selalu membawa orang-orang itu mengenal Allah, mengerti kehendak Allah. Tetapi kalau kita melihat hal-hal yang baik yang dia ajarkan atau kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan, tidak semua orang bisa menerima apa yang disampaikan, kebaikan-kebaikan daripada Yesus. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang diteladankan Yesus. Tidak semua orang bisa menerima. Karena terbukti bagaimanakah pemimpin-pemimpin orang Yahudi dikatakan mereka merasa tersaingi, mereka merasa terganggu.
dan mereka ingin membunuh Yesus. Dengan mereka memfitnah Yesus, mengolok-olok Yesus pada saat itu. Nah, aplikasinya dalam hidup kita Bapak Ibu, jika engkau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, padahal engkau sudah berbuat baik kepada mereka, engkau sudah mengajarkan hal-hal yang benar tentang firman Tuhan, engkau sudah melakukan kebenaran seperti kehendak Tuhan, janganlah engkau berusaha membenarkan diri atau cari pembelaan. Ketika kita mungkin diolok, ketika kita mungkin difitnah, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita dipersalahkan walau kita tidak berbuat kesalahan, jangan berusaha membenarkan diri atau mencari pembelaan. Yesus memberikan teladan kepada kita. Jangan membalas kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berdoalah bagi mereka, orang-orang yang berusaha menganiaya kita, menganiaya mungkin tidak secara fisik, mungkin mereka mengolok kita, mungkin mereka memfitnah kita, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Kita belajar seperti Yesus ketika orang-orang menuduhnya, memperlakukan tidak baik kepadanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dia hanya diam. Dan kita melihat kebenaran itu pasti akan muncul pada waktunya, ya. Serahkan saja kepada Tuhan, dialah yang dapat berlaku adil dan membalas setiap perbuatan jahat manusia. Firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, di sana dikatakan Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam di dalam hadirat Tuhan, kita menyerahkan mereka yang mungkin berusaha berbuat jahat kepada kita, jangan membalas. Cukup kita berdiam diri. Kita percaya pembelaan, pembalasan itu datangnya daripada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu, setiap firman Tuhan itu yang akan senantiasa membimbing dan memimpin kita, supaya kita senantiasa memperoleh kekuatan, tuntunan untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya setiap renungan firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, Bapak Ibu senantiasa diberkati. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat renungan firman Tuhan dalam renungan 79, dan Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian-kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya dalam chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh kepada Tuhan, semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambut dan terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh renungkan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang senantiasa dekat dengan kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan terus menghidupkan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tolong umat-umat-Mu hidup di dalam janji-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.